tipikal pelatih itu si pemilik beli X, pengennya dapat X plus Y. Oke, kembali lagi bersama kami waktu penuh 90. Di sini masih ada saya di Divio, ada Bang Ucup, dan juga ada Cak Iip di sisi sudut yang lain di belahan dunia ini. Hari ini kita tetap masih membahas sepak bola, tentunya sepak bola, industri, pasar, baik pemain maupun pelatih maupun ya orang-orang di dalamnya maupun industri secara umum juga. Dan hari ini topik bahasan kita adalah mengenai pelatih. Bukan soal taktik strategi pelatih dalam menerjemahkan apa yang ada di pikirannya ketika di lapangan, tetapi lebih kepada ke pelatih seperti apa di berbagai era, atau mungkin lebih spesifiknya juga kita akan banyak membahas di era ini yang laku dicari oleh para klub. Karena tidak bisa dihindari bahwa pelatih juga seperti Anda semua sekrup kapitalisme yang membutuhkan pekerjaan untuk mengisi perut dan juga dapur keluarganya, dapur rumah tangganya. Oke, itu sih mungkin saya coba pantik dari karakter kali ya, atau CV lah ya, anggaplah CV ya, personal atribut dari seorang pelatih itu. Kita bicara di berbagai era dulu mungkin ya. Itu bagaimana perkembangan CV yang dibutuhkan oleh klub-klub mengenai pelatih ini. Saya mulai dulu dari Bang Ucup. Silakan Bang Ucup. Selamat malam teman-teman dan para penonton setia ngobrol bola di waktu pro 90. Nyambung dari Mas Divio, mungkin kita sebetulnya sepak bola itu berawal dari orang iseng, ya kan, betul. Daripada saya, betul ya Mas ya? Betul. Ya? Kalau kata Tony Blank itu awalnya hanya iseng. Awalnya hanya iseng. Ya. Kemudian setelah itu permainan mulai terbentuk. Mereka punya hasrat ingin menang. Kemudian mereka mulailah dibuat kompetisi dan ada gelar. Dan kemudian jadi kompetisi yang berhadiah lah ya, berhadiah sehingga betul. Berhadiah betul ya, ada hadiahnya sehingga menjadi sesuatu yang menarik. Dan tim-tim mulai mencari pakem bagaimana mereka harus bermain. Nah, pakem bagaimana mereka harus bermain itu pada awalnya mungkin sepak bola pada zaman dahulunya itu pemain juga main-main aja, dan manajer itu ngurusin pemain gitu, bukan ngurusin taktik dan strategi. Tapi kelamaan itu diambil oleh manajer dan pemain mengikuti apa yang dikatakan manajer. Dan sepak bola itu kemudian menjadi ini Mas Debu dan Mas Iip. Apakah kemenangan itu penting? Nah, kalau menang nanti dapat pialanya, kan gitu. Menang dapat pialanya, apakah semua orang akan pakai taktik yang sama? Pada awalnya iya ternyata. Pada awalnya semua orang memainkan itu pola yang sama gitu loh. Sama di mana pemain bertahan atau center back lah ya, atau center backnya 2 orang. Kemudian diisi oleh pemain tengah 3 orang, dan yang justru mungkin menarik pada zaman dahulu pemain depannya ada 5. Ya, itu ketika yang 90 tahun yang lalu ya, sekitar 90 tahun yang lalu ya, karena mengejar kemenangan. Formasi MWM jadi. Nah, kemudian Herbert Chapman mengevolusinya dan kemudian sampai pada era sekarang mungkin familiar ya, sepak bola praktis yang diangkut oleh pelatih favorit yang bernama Jose Mourinho. Nah, Jose Mourinho kenapa kok kita bilang pragmatis? Karena dia selalu mencoba untuk mencocokkan gaya lawan mainnya dengan gaya dia supaya dia menang. Padahal prinsipnya sebenarnya seperti dan itu efektif gitu. Dari terlepas dari menyukai Inter 2010 saja, atau mungkin menyukai Real Madrid ketika 2013 saja, itu adalah versi apa ya, besis lah kalau misalnya album musik gitu ya. Nah, menurut saya kemudian bisa kita lihat apakah kemudian pelatih itu ada untuk menang saja, atau pelatih yang cukup udahlah yang penting kita bermain, kemudian memenuhi target saja, jadi menangnya ya nggak perlu menang terus, menang secukupnya aja. Atau mungkin dia mempertahankan apa ya namanya filosofi klub. Jadi misalnya buah klub punya filosofi menyerang saja, ya kalau udah kebobolan banyak ya nggak apa-apa, penting punya sepak bola menyerang, saya punya pelatih yang menyerang. Nah, itu mungkin Mas Iip ada komentar tambahan, silakan ini arahan gitu untuk ngobrol. Bagaimana peta
mungkin dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita bicara soal pelatih, strategi, taktik, apa CV dan sebagainya kan nggak bisa bicara 1-2 tahun ya. Mungkin 10-15 tahun belakangan ini seperti apa petanya? Peta pelatih ya, kenapa sepak bola jadi Ya kan tadi kan penting menang permainan indah, evolusi dari itu apa gimana ya ini? tadi kan Bang Ucup kan udah menjelaskan ya evolusi secara singkat ya dari tahun 30-an ketika sepak bola itu mulai menetapkan formasi dan seterusnya. Nah, ini kemudian ke CAIP ini adalah selama 15 atau bahkan mungkin 20 tahun terakhir nih ya, sejak awal 2000 ini. Peta pelatih seperti apa, evolusinya seperti apa, mana-mana yang dicari klub, mana-mana yang laku dan sebagainya itu seperti apa petanya? Gambaran Kalau besar dulu. itu kalau menurut saya itu kembali ke ini dulu ya, tujuan klub masing-masing dulu dalam kebutuhan pelatih yang seperti apa. Yang kayak itu dulu zamannya Madrid pas main indah tapi ternyata supporternya waktu itu main pragmatis, tapi supporternya waktu itu pengennya main agak indah gitu kan, juga ternyata pelatihnya walaupun juara tetap diganti. Itu siapa itu si Fabio Capello tahun 2006 dan 2007. sama satu lagi itu loh yang Spanyol itu loh yang juara tapi dipecat itu loh. Vicente Del ini Bosque. Del Bosque. Nah, itu kan tetap juara tapi kayaknya supporter tuh pengen melihat permainan indah, Menang dengan indah. Tapi akhirnya setelah kejadian itu Madrid malah terseok-seok. Maksudnya malah susah juara lagi gitu loh setelah saya ingat setelah memecat pelatih itu. Jadi emang kadang suara-suara supporter itu zaman dulu itu masih zaman tahun 90-an tuh masih diperhatikan sama klub. Jadi kalau ini menang tapi kok mainnya kurang indah gitu, era-era itu menjadi pertimbangan klub ya. Masih mikirin omongan supporter. Ya namanya perkembangan zaman ya, sekarang lebih ke industri, lebih ke sepak bola itu adalah tentang uang, tentang menghasilkan uang. Era-era sekarang cenderung manajemen tuh lebih cuek sama suara supporter. Jadi mereka emang punya tujuan di klub dari awal musim, ya itulah yang mau dilakukan klub gitu. Kalau sekarang supporter mau ngeritik apapun itu ya servis lah ya, enggak sih era-era sekarang. Kalau era-era 90 itu suara-suara supporter itu kadang masih didengerin gitu. Nah, itulah maksud saya, itu nyambungin ke kebutuhan pelatih seperti apa yang diingin oleh klub. Itu yang memang berbeda era-era 90. Mungkin 80 mengalami ya 90. Terus era 2000 ke atas itu memang beda. Betul. Melihat klub ini itu butuh pelatih yang seperti apa itu berbeda ininya. Artinya ya, tadi kan ada 3 periode ya dalam 30 tahun terakhir. 90, 2000, 2010. 90 masih banyak mendengarkan kata supporter, masih mendengar kebutuhan supporter. Tidaknya masih ada yang didengerin supporter. Ya, jadi kalau di FM itu kan ada spokesperson ya. Di era 2000 mungkin sudah mulai luntur, seperti era transisi begitu antara suara supporter dengan klub, akomodasinya bagaimana. Dan 2010 ke sini sudah mulai lepas. Suara supporter itu peduli setan. Gitu ya. Itu kayak evolusi supporter juga. Era 90 itu supporter masih bagian dari klub. 2000 ke atas sampai 2010 itu masih ya 50-50. Sekarang itu seperti kayak benar-benar konsumen supporter itu. Sudah, yang penting kamu bayar tiket, jersey dan sebagainya, ya kan? Memenuhi follower di Instagram, YouTube dan Twitter, Facebook. Dan itu akhirnya jadi nyambung ke pemilihan pelatih tadi. Nah, makanya itu. Oke, kalau kita bicara 10 tahun terakhir nih ya, tadi kan petanya sudah gitu. Nah, pelatih-pelatih seperti apa nih yang dicari klub? Apakah memang pelatih yang tadi memenuhi satu kan uang kan, berarti kan industri dan uang ya. Berarti adalah pelatih yang tetap bisa memberikan uang bagi klub. Ingat bahwa cara mencari uang klub itu tidak hanya dari piala kan? Betul. Nah, toh. Kedua, menjaga hubungan baik. Maksudnya hubungan baik itu belum tentu didengarkan, tapi menjaga romansa dengan supporter.
ataukah ada yang lain tambahan gimana? Nah, Ke Bang Luhut gimana saya sebenarnya pengen mendengarkan pendapat dari Mas Debio sendiri sebagai fans Manchester United yang setelah Alex Ferguson hegemoninya cukup susah untuk disaingi ternyata. Dengan pergantian pelatih yang sampai sekarang ini sebagai super paling nyaman dengan pelatih siapa? Kalau kita lihat nyaman aja deh. Apakah ada era-era yang Mas Dibio sukai gitu mungkin? Duh, kalau saya ya tidak perlu sebagai juara mungkin. kalau saya sebagai supporter Forest nih. Forest ini kan masih yang dengan Brian Clough sekarang. Betul. Bahkan namanya diabadikan sebagai stadion seperti di United juga. Nah, sekarang ini supporter itu ya, kalau saya lihat betul kata Cak Iip. Supporter itu banyak keluhan jelas. Mereka merindukan kemenangan, merindukan hasil pertandingan lah intinya ya. Dan terlebih lagi kalau tim besar pasti merindukan titel. Tetapi masalahnya adalah klub itu tidak begitu. Klub itu tuh cari uang. Klub itu tuh di tengah era ekonomi seperti ini yang susah ya, ditambah lagi corona ini kan makin menyusahkan ya. Artinya adalah klub ini mencari pelatih yang kalau bisa tuh murah, benefit cost lah intinya ya. Kira-kira dengan pelatih ini bisa memberikan net benefit berapa? Uang pangkal ujungnya, bukan titel. Kalau kita lihat ya sebagai contoh kasus United. Nah, United. Tim sekelas United, apakah tidak bisa mencari pelatih yang lebih bagus daripada CV-nya Ole? Preferensi pelatih itu soal sendiri ya, preferensi pelatih. Waduh, kalau ngelatih United kok kayaknya nggak keren era sekarang, itu mungkin soal beda. Tapi pelatih kan juga merespon ya, waduh ada duit nih di United bisa. Nah, ngangkat Pochettino bisa. Ya, tapi Pochettino tidak pernah juara ya, Tapi kan CV-nya kan sama tidak pernah juara. CV-nya ya, CV-nya kan lebih baik daripada Ole ya. Betul. Siapa namanya? Final champion ya, mungkin ya. Zidane juga masih ada di situ. Bahkan ketika mendapatkan Mourinho yang secara CV lebih bagus, jauh lebih bagus dan lebih panjang daripada Ole, itu pun harus tergeser oleh Ole. Ini bisa dimaknai ya, dari satu sisi adalah Mourinho ketika berada di United ini kan mintanya banyak, pemainnya kan banyak dan mahal yang tidak dituruti, mulai dari Alisson, Maguire, Van Dijk, Maguire itu kan juga diminati sama Mourinho waktu itu. Tapi tim nggak ngasih. Nah, Ole dengan bisa mengalahkan PSG waktu itu, tidak minta pemain aneh-aneh, dikasih kontrak akhirnya kan sama United. Nah, klub itu ngelihat itu. Nyambung omongannya Mas Ip tadi, sebagai fans United kan tahu Ole itu class of 92 lah ya. Itu ya bukan kalau class of 92 bukan class of 92. Cuman dia paham kultur Manchester United ngelotok lah ibaratnya. Itu juga kayak omongannya Mas Ip tadi, bagian kamu pelatihmu juga bagian dari Champion 99 loh. Dia ini udah paham luar dalam loh soal Alex Ferguson, taktiknya seperti apa. Apa kayak gitu juga bisa? Pakai fans MU. Kita ke Caib aja, ini gimana pemerhati Liga Inggris yang cukup fasih ini, gimana Caib? Masalah MU. Iya, Anda fans MU. Nah, Anda fans MU melihat Ole. Ya, gitu gimana? Dengan tadi itu sebagai fans kemudian punya pelatih yang menguasai nih filosofi fansnya paham. Mungkin ini Ole itu kan salah satu dari skuadnya United yang ketika jaya ya, walaupun cuman super sub. Mungkin supporter itu sebelum Ole menjadi manajer, supporter United kan masih menganggap Ole itu bisa legenda, bisa pemain kebanggaan mereka lah pokoknya, salah satu pemain kebanggaan mereka sebelum Ole menjadi manajer ini posisinya. Nah, mungkin waktu cerita ngalahin PSG itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa sangat diterima gitu loh. Ini mantan pemain MU yang termasuk bagian dari skuad yang mengerikan itu di tahun 90 sampai 2000-an itu. Terus dia dilatih langsung oleh Ferguson. Terus ketika melatih di mana itu Norwich, Molde itu juga juara.
juara apa degradasi ya itu? Degradasi sekali pernah tuh itu. Seingat saya juara, dia kan yang latih Braut Haaland. Iya, tapi kayaknya dia pernah Habis itu degradasi. Habis itu degradasi ya. Oh, Habis itu nggak tahu degradasi. deh mau dia apa-apalah pokoknya ya itu emang juara terus degradasi ya, mungkin tahu-tahu dia ditunjuk sebagai pelatih United. Nah waktu itu memang auranya isu apa cerita yang berkembang tuh emang wah ini penerus Ferguson ini ngelatih MU tanpa melakukan di tengah musim tanpa melakukan pembelian yang dia inginkan bisa ngalahin PSG yang waktu itu sudah mega bintang ya PSG. Sudah. Perkembangan ini 2-3 tahun ini memang kadang klub itu bener kayak kata Mas Debio tadi ya, klub itu kadang tricky. Jadi dia itu mungkin sudah tidak dalam tanda petik tidak mampu untuk jor-joran, terus dia ngambil pelatih yang dianggap legend sama supporter, biar resistensinya kalau ada apa-apa itu agak nggak terlalu kenceng gitu. Jadi unsur duit atau profit dapat, unsur romansa dengan supporter juga dapat. Pinginnya mungkin gitu MU setelah era Ferguson itu kan MU benar-benar jor-joran nih masalah duit dan tidak ada hasil ya. Maksudnya kalau ngomongin levelnya MU nggak ada hasil ya ini. Jor-joran ini setelah Ferguson. Jadi mungkin pas Ole diangkat itu pertimbangannya itu. Wah ini pelatih yang dekat sama di hati supporter waktu itu ya ini ngomongin waktu itu ya. Dan kayaknya ini tidak perlu boros-boros tapi lumayan inilah bisa merekatkan supporter sama manajemen karena kan waktu itu memang supporter MU kalau nggak salah udah resist banget sama Mourinho. Ya, sama manajemen juga manajemen jadi ini tuh MU gitu loh. Kamu tuh tahu nggak sih kamu tuh termasuk Ed Woodward ya, termasuk Ed Woodward gitu. Kamu tuh paham nggak sih kalian itu MU Manchester United kok kayak gini gitu. Nah, apakah gini? Kalau pertanyaannya, apakah tipikal? Ini ngomongin tipikal ya, bukan ngomongin CV yang berderet-deret. Itu apakah tipikal seperti Ole itu adalah yang lagi laku di pasaran klub sebagai pasar pelatih? Gimana? Kalau laku apa enggak, masalahnya gini. Memang pelatih itu sudah masuk eranya kita itu berganti pelatih terkenal. Jadi pelatih-pelatih yang terkenal waktu kita dulu tahun 90-an itu udah menua. Jadi memang sekarang ini tahun 2010 sampai 15 itu era-eranya pelatih itu berganti dari yang dulunya namanya ini harus jadi ini. Sekarang harus pelatih yang muda-muda. Emang sudah eranya kayak makanya waktu era 2010 kan emang banyak pelatih yang ini muda-muda naik daun nih. Kayak ya pokoknya yang pelatih baru lah istilahnya pelatih baru yang bisa meningkatkan tim itu dengan pelatih baru istilahnya ya. Bukan dengan pelatih yang model lama kan. Emang eranya kayak gitu lah ya. Nah gitu, apakah eranya itu adalah era pelatih yang ya tetap sih pelatih yang minim pengeluaran itu kan jelas mungkin bisa jadi preferensi klub ya, karena mintanya nggak banyak, minta pemainnya itu nggak banyak, nggak aneh-aneh, apalagi inflasi pemain kan menggila. Iya sih, gila. Nah itu apakah jadi poin utama klub dalam merekrut seorang pelatih? Jadi bukan ininya, maksud saya adalah jika dibandingkan kalau mungkin up to 2009-10 lah ya kan, serasa itu klub itu ngeliat proyekmu apa Pak pelatih, membawa klubnya sampai ke arah mana dalam hal ini ya, dalam hal detail sampai ke arah mana. Kalau sekarang kamu mintanya siapa aja dulu. Nah pertanyaan apa yang kira-kira diajukan oleh klub ketika mencari pelatih? Mungkin ini ya Mas, paling gampang lah waktu Lazio dan Roma ya. Franco Sensi maunya apa, kemudian dia menyiapkan dananya seberapa dan inginkan Fabio Capello untuk membawa ke sana. Mungkin hal-hal yang kayak gitu yang menjadi beban moral pelatih maupun
pemain-pemainnya dan klub dan Persib semua ekosistemnya. Cuman ketika kayak sekarang kayak lihat MU dapat TV rights lumayan 15 pound per game ya kalau nggak salah ya, sebagai klub IPL. Kemudian dia punya merchandise, dia punya, meskipun udah nggak ada Cristiano Ronaldo ya tetap aja laku seragamnya. Menang ataupun kalah, pay per view-nya tetap gitu loh untuk klub sebesar MU dengan fanbase sebesar ini. Jadi apakah gairah itu sudah tidak mampir lagi kepada pemiliknya seperti klub-klub sekarang ya, asal jalan aja kayak Wolves jor-joran loh, habisnya banyak banget duit habis hanya untuk membeli pemain-pemain timnas Portugal dan menjadi timnas Portugal cabang Premier League kan gitu. Tapi ya mediocre pun nggak masalah, yang penting dia bisa berjalan. Tapi itu berbeda dengan 2000-an awal gitu, orang-orang kayak misalnya Massimo Moratti yang berhasil di 2010 pada akhirnya, kemudian Franco Sensi pada 2001 misalnya. Ada semangat yang bikin klub itu punya identitas sehingga dia harus mencari pelatih yang kemudian ya Fabio Capello pokoknya juara gimana caranya, menang jelek ya nggak masalah, menang cantik ya mungkin sebagai supporter bahagia kan kayak gitu. Aku sih lihatnya kayak gitu ya Mas. Mas Debio, gimana menurut Mas? Mas? Gimana? Kalau Caib gimana? Kalau saya ini asumsi saya pribadi. Liga Inggris, Liga Jerman sama Liga Italia itu kayak beda ini loh namanya apa? Beda pendekatan. Beda pendekatan. Yang paling kerasa tuh di Liga Inggris. Jadi ini menurut saya ini gini. Liga Inggris itu dijadikan sama owner, kan sekarang Liga Inggris banyak yang di pergantian owner nih. Ya betul. Kayak MU pun juga kan sekarang milik Amerika, City milik siapa? Qatar, terus Liverpool Amerika dan lain-lain. Nah menurut saya mereka ini memperlakukan klub Liga Inggris ini kayak startup. Jadi dia membeli ya, mereka tuh benar-benar nggak mikir juara gitu loh. Mereka membeli sebuah klub itu dikelola, di branding, digedein, disirami gitu. Yang kecil jadi gede, yang kecil jadi sedang jadi gede. Terus dijual. Setelah gede, mereka dijual lagi. Jadi memang benar-benar bukan targetnya bukan juara. Jadi kayak cuman buat ini loh, ini aku punya uang tak taruh sini, nanti 5 tahun lagi 10 tahun lagi tak panen gitu. Kasarnya tuh gitu. Kalau seperti itu dari sisi board, dari sisi manajemen bukan board ya, dari sisi manajemen di bawahnya board, mereka kan harus mencari nih, kan ketika pemilik beli itu kan dia kan beli sahamnya klub, saham seharga X. Nah, dia harus mencari nih manajemen plus pelatih, ya kan, plus pelatih yang sesuai dengan visi dari si pemilik saham ini, yaitu apa? Dalam 5 tahun, dalam 10 tahun ke depan harus X plus Y. Artinya kan dia nyari pelatih itu yang bisa bikin Y, bisa bikin, ya ini kalau spesifik pelatih ya, bisa nggak nih pelatih ini dalam 5 tahun ke depan kasih aku Y, nilainya positif, kan jadinya kan X plus Y kan. Untung 5 tahun lagi dijual, 10 tahun lagi dijual. Seperti itukah modelnya era saat ini? Ini kalau Inggris tuh gitu banget, apalagi di Championship tuh kerasa banget. Jadi ada orang Amerika, ada pengusaha Amerika Arab ini beli, terus mereka merekrut manajemen yang kuat, manajemen dulu yang kuat, bukan pelatihnya. Iya kan, di situ manajemen dulu. Project future-nya yang bagus. Ini klub ini mau dibawa kemana 5 tahun ke depan, itu maksudnya bukan dibawa ke juaranya, maksudnya dibawa kemananya tuh bisa nggak bikin Y tadi, bisa nggak bisa keuntungan segini istilahnya ya itu. Jadi bahkan Erick Thohir pun itu beli Oxford United. Nah istilahnya kayak gitu loh, maksud saya kayak apa, bahkan pengusaha kayak Singapura itu beli Valencia itu kan juga niatnya gitu, cuman mereka kayaknya gagal gitu loh ya, namanya bisnis pasti ada yang betul. Nah, ada risikonya ya, cuman kan yang berhasil kan banyak gitu loh. Kalau Cai Bang Ucup, iya, nah itu yang kemudian menjadi semakin tidak relevan di masa sekarang. Kita masa
tahun berapa ya Mas Debio ya? Apa? Akhir 2010-an apa awal 2020 kita ini? Ya awal dekade. Awal dekade ya, oke. Berarti sepak bola yang berkaitan dengan pelatih yang membawa filosofi itu sudah Tidak laku. kurang relevan. Udah nggak relevan. Kalau Udah nggak kalau relevan. laku mungkin masih laku ya. Kayak Manchester masih pelatih berkelas kayak Pep Guardiola ya masih ya. Atau mungkin kayak pasar seni gabusan cabang Paris itu masih pakai pelatih top. Loh, tapi gini, jangan bisa jadi orang-orang seperti Pep, orang-orang seperti Conte, orang-orang seperti Hans Flick itu menyesuaikan diri dengan pasar. Nah, menyesuaikan Ya kan? dirinya itu kemudian sepak bolanya yang apa bagaimana ya? Soalnya kalau melihat kayak Conte misalnya, Conte masih bisa juara gitu ternyata di Liga Inggris dengan gayanya yang konstan yang bagus, tapi ketika final remuk pasti kan dia. Jangan salah loh, Conte itu musim kedua peringkat 10 meskipun Nah. juara Piala FA. Itulah yang menyebabkan Nah. dia dipecat. Salah satunya ya. Plus juga dia erratic behavior juga ya sebetulnya dia. Iya, tantrum Erratic lah. behavior. Orang bilang tantrum. Nah suka ngamuk, tapi memang dia punya filosofi sepak bola yang bagaimana ya? Toh dia notabene kapten di yayasan cukup lama ya. Kalau lihat juga ya, umpamanya saya bilang tadi berkembang, itu kan seperti Mourinho. Coba lihat ya, Mourinho itu kan orang yang sampai di United ya, kayaknya dia itu mulai berubah sekarang. Dalam arti berubah itu menyesuaikan dengan pasar. Dia kan orang, dia kan orang yang lebih kurang sama seperti Conte. Anda mengangkat saya, maksudnya klub ya, klub mengangkat saya, klub harus punya target juara, dan saya punya hak untuk meminta klub agar saya bisa membuat Anda juara. Akhirnya kan jadi keras nih orang nih. Betul. Bagaimana kasus dia di Madrid ya, maksudnya di akhir periodenya dia di Madrid, akhir periodenya dia di Chelsea, akhir periodenya dia di United. Selalu banyak berselisih paham dengan pemain lah, dengan board lah, dan seterusnya ya. Tapi kita lihat di Spurs sekarang. Seorang Mourinho, saya tidak mikir dia itu mau menerima tawaran Spurs tuh. Kenapa? Karena Spurs apa iya sih? Yuk kita juara tahun ini. Kayaknya Spurs kan nggak kayak gitu. Bukan Mourinho. Iya, bukan Mourinho banget. Dan bukan tipenya Mourinho. Betul. Dan setelah sekarang, sampai sekarang ini kan sudah hampir setahun ya si Mourinho ada di sana. Itu juga tidak menunjukkan adanya clash dengan board, clash dengan pemain pun juga minim. Mungkin terakhir kemarin gara-gara kalah di Europa League ya, itu dia langsung nge-tweet dan bukan tweet Instagram. Nah, ini juga Mourinho ini kan ketika di United itu kan ngeritik Lingard, ngeritik Rashford yang suka Instagraman. Pogba aja dibilang virus ya toh pada saat itu ya, kok virus tak apalah istilahnya itu. Dia sendiri sekarang pakai Instagram. Seperti anak muda, seperti yang dia ejek gitu loh. Nah, laku Mourinho. Nah, apakah akan seperti itu nih pelatih-pelatih yang ngototan, yang nggak bisa klub harus juara ini? Apakah akan berganti seperti itu? Karena apa? Ujung-ujungnya adalah klub ini, Mas, Pak, bisa nggak bikinkan saya, kasih saya Y agar nilai saham saya meningkat? Ya, Mourinho itu kerasa banget perubahannya, bukan Mourinho yang kita kenal sekarang itu emang. Iya kan? Iya. Beda dengan Mourinho Chelsea Drogba ya. Nah, itu beda sekali ya di situ. Dan bisa jadi Pep juga kayak gitu loh ya. Iya, kayaknya Pep juga ini ya Mas Ibe, apa namanya? Bisa nggak sih melatih Manchester City dan kemudian memberikan piala selain English Premier League gitu? Kira-kira mungkin nggak Mas ya di suatu masa dia akan datang gitu? Kalau saya bilang nggak. Ya saya pikir sih Pep sudah mulai berubah, sudah mulai apa ya kurang lebih seperti Mourinho lah ya. Bagaimanapun juga kan ketika di eranya kan Pep Mourinho itu udah kayak the two titans kan. Iya kan. Dan keluarnya siapa Pep dari Barcelona kan juga masalah kebijakan arah klub ke depannya. Kalau keluar dari Munchen sih dia lebih nyari tantangan ya, karena sudah tidak ada tantangan meskipun dia gagal dalam hal meraih Liga Champions di Munchen. Di City ini yang menarik. Pep itu di dua klub tersebut tidak pernah lebih dari 4 tahun. Di City ini tahun kelima. Dan di tahun kelimanya dia tidak mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan. Contohnya kan Koulibaly dia nggak dapat.
dan nggak resek ya. Dan nggak rese ya kan. Kalau biasa rasa kalau gitu. langsung wah ini apa ini, saya cabut lah, sudah ada pernyataan gitu loh. Ini enggak. Benar. Nah ini pelatih apakah kedepannya ini, kalau kita sedikit lebih ke bahasan selanjutnya, yaitu adalah supporter nih, kita sebagai supporter layar kaca yang hanya melihat lewat layar kaca, kalau ngelihat pelatih, klub, manajemen, strategi transfer, sekali lagi pelatih ya, apa ekspektasinya? Gimana? Caib gimana dulu nih? Semakin sekarang menurut saya sepak bola itu benar-benar menjadi just a game. Bukan lagi pride, bukan lagi benar-benar cuman permainan sepak bola lama-lama gitu loh. Permain sepak bola menghasilkan uang. Iya, maksudnya nganu efek ke supporternya itu loh. Kalau dulu kan kayaknya tuh kalah sama tim ininya, tim rivalnya itu kayak malu banget gitu dulu tuh. Kalau sekarang tuh ya udahlah, masih ada ini lagi, masih pertandingan masih panjang gitu. Nggak usah besarkan gitu loh. Jadi supporter sendiri sekarang banyak yang sudah mereduksi ininya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat Liverpool Everton persaingan, bukan persaingan lah ya, saya bilang persaingan, tapi ketika Everton ya mereka pemain dengan Carlo Ancelotti sebagai super base-nya, apakah itu bentuk seperti Roma lawan Lazio pada waktu itu, Mas? Ya, untuk juara terus. Kalau kejadian Lazio juara terus Roma pengen juara itu kan menurutku masih di era 90-an itu kan betul. Era sepak bola itu masih, aku tuh malu gitu loh kalau kesaingi. Tadi dibilang Caib itu pride itu loh, pride. Nah, masih di era saya malu. Kalau sekarang tuh kayak kemarin Barcelona kalah sama Real Madrid gitu. Ya ada macam-macam dunia supporternya sana. Ya udahlah, masih banyak pertandingan. Ya udahlah, itu lagi jelek gitu loh. Kalau dulu kan bener-bener mau sebelum pertandingan aja udah panas gitu loh. Dan ketika Barcelona yang sangat Cruyff banget ya, Barcelona tetap idolanya Cruyff sama ya. Dan mereka punya pragmatisme sepak bola itu menang seperti yang Cruyff ajarkan lah ya. Dan itu langsung berlanjut, terikat, kemudian Pep Guardiola dan penerus-penerusnya sampai sekarang masih mempertahankan seperti itu. Tapi sekarang juga kalau kita lihat kayak permainannya juga sudah mungkin banyak berubah ya, yang dari apa yang sudah kita lihat di era 2000-an gitu. Pokoknya kalau El Clasico itu ya sama kayak Ronaldinho giring bola waktu itu yang kosong itu ya. Hype-nya itu udah beda ya. Hype-nya itu beda gitu. Vibe dan hype atmosfer, ambience-nya itu sudah seperti berbeda. Jadi kalau tidak dapat gelar waktu itu ya, kita balik ke 15 sampai 30 tahun yang lalu. Musim ini gelar direbut oleh tim rival, itu tuh marahnya minta ampun lah ya kasarannya gitu ya. Istilahnya gitu. Betul. Kalau sekarang seperti ya nggak apa-apa, kita coba lagi tahun depan kita beli pemain. Nah, romansanya dibangun lagi. Betul. Romansa dengan supporter dibangun lagi. Padahal belum tentu itu pemain-pemain yang cocok sama klub. Sama kalau kita bicara lagi 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, beda. Kita nggak bisa bilang ya pemain ini loh yang cocok, enggak, pemain ini loh yang terkenal, pemain ini loh yang bisa meningkatkan kegembiraanmu. Dia mainnya bagus atau enggak urusan nanti itu. Gitu. Ini kayak apa ya? Sekarang memang sinergi pemilik klub, sinergi fans yang kemudian ditulis di koran setiap hari. Kemudian si pemilik klub mencari pelatih yang mana yang bisa mewujudkan maunya dia, seperti kata tadi Mas Dedo Salasiib ya. Nah, cuman sekarang maunya pemilik klub ini shift juga, jadi dari yang klub itu berarti kalau klub itu punya silverware. Tapi Tottenham santai-santai aja gitu. Santai, Tottenham tetap dianggap klub besar loh.
sekarang tuh ini klub itu lebih takut bangkrut daripada untuk nggak juara apa rivalnya juara. Itu. Nah, itu dia, betul. Takut bangkrut. Betul sekali. Kalau kita lihat ya di Italia sebagai contoh, Moratti itu kan sampai mati-matian kan mencarikan Inter uang hanya untuk bisa setara seperti bapaknya. Zaman sekarang Dulu kan mikirnya gitu. Nah, iya. Mikirnya Jadi kan turunan itu pasti dari pemimpin ya. Kepala itu tuh membawa badan dan ekor kan. Pemilik. Ya kan, kalau pemilik klubnya itu sampai mati-matian seperti itu kan pasti akan menular nih di struktur organisasi, keperilakuan organisasi. Siapa board juga akan, waduh pemilikku aja kayak gitu, manajemen juga kayak gitu, pelatih gitu, bahkan sampai pemain dan supporter. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Nggak ada era sekarang. Begitu juga akhirnya pada akhirnya pelatih mikirin strategi, mikirin taktik dan sebagainya, itu belum tentu untuk menghindari rasa malu tadi, kalah dari tim lawan. Sama kayak Inter sama Milan pemiliknya sekarang ya, dengan korporasi dari Tiongkok juga, entah ekspektasinya apa ya kepada pelatih. Kalau misalnya lihat sebelum kita rekam ini kan Stefano Pioli gitu loh, maunya apa gitu dengan pakai beli gitu loh. Kan kita nggak ngerti sebagai fans ya. Mungkin bukan fans Milan yang die hard lah, tapi kita fans sepak bola pada umumnya. Apa sih maunya Milan gitu memakai Pioli? Apakah dia survive aja di Serie A atau mau punya Europa League arahnya atau apa? Karena bukan pelatih yang berfilosofi ya. Stefano Pioli bukan pelatih berfilosofi kalau saya. Bukan, kayaknya dia kalau di Italia itu kan ada universitasnya ya untuk jadi pelatih itu harus S1. Kayaknya dia D3. Nah, atau mungkin extension ya, mungkin extension karena dia bisa punya Serie A ya, berarti harus punya sarjana. Berarti harus sarjana, Serie A dia harus extension mungkin. Jadi dia bingung. jelas dulu Pioli juara lah pastinya. Nah iya toh, makanya kan padahal tim sekelas Milan loh ya. Awalnya. Padahal tim sekelas Milan dan sekarang bisa berada di peringkat 1 tuh kayak udah wah alhamdulillah bisa ya gitu ya. Bukan sesuatu yang direncanakan gitu loh. Bukan sesuatu yang direncanakan bahwa klub ini mulai dari pemilik sampai turun ke pemain dan supporter itu memiliki visi yang sama untuk menjadi juara, untuk silverware. Betul. Nah sebagai pelatih sekarang ini kemudian ketika dia dapat order ya, dapat sign kontrak, kemudian dia membaca pesanannya dia itu apa ibarat. Nah, apakah dia nanti menyesuaikan? Oke, kayak Mourinho misalnya. Sebisa mungkin ya saya beli pemain-pemain yang mungkin gak world class ya, secara memang Tottenham Hotspur juga nggak akan mungkin menarik pemain sekelas world class gitu, kan susah. Tapi dia berhasil gitu membeli kayak Reguilon, kayak bahkan Bill dapat. Saya lupa ya, Bill bisa kembali gitu. Mungkin world class-nya Bill ya, kalau kita bisa world class, tapi dia memang punya ikatan erat dengan Spurs gitu loh, jadi dia bisa pulang. Apakah kemudian sebagai pelatih, aku tak nyesuaiin duitnya aja. Lah ini kan pesanannya cuma juara, peringkat 3, masuk ke Liga Champions ya menang kalah ya sudah. Supporter mau lihat Bill main tiap hari ya nggak bisa. Karena apa? Karena mungkin aku kalau bayarin Bill main tiap hari ya mahal, dia kontrak mingguan udah mahal, dia bikin gue lebih mahal lagi kan kayak gitu. Jadi wah itu mengingatkan saya pada Leeds United tahun 15-16. Jadi gini, Leeds sepak bola udah ditemukan loh 15-16 itu. Tahun 2015, tahun 2016. Ini kisah menarik ini. Gimana? Jadi Anda pernah ingat Mirko Antenucci, mantan pemain Catania, yang dia akhirnya jadi pemiliknya Leeds itu berganti pada saat itu ke, saya lupa namanya, orang Itali.
Leeds itu tuh ketika pemilik baru kan ekspektasi supporter pasti wah ini orang kaya nih beli tim saya nih kan gitu ya. Ya. Orang kaya nih, ayo duitnya sini beliin pemain-pemain. Ya betul. Untuk Leeds yang kelas tim papan bawah Championship waktu itu mereka membeli pemain-pemain bagus termasuk Mirko Antenucci karena Catania itu main di Serie A kan sebelumnya. Ya bagaimanapun juga lebih tinggi ya kastanya. Nah, kemudian Antenucci ini bermain bagus, ngegolin. Ternyata kemudian setelah dia nyetak udah berapa gol itu, udah berapa belas gol, dia jarang dimainkan. Tidak cedera, tidak kartu, nggak terkena apa-apa. Akhirnya ada pernyataan Karena boros. karena ada uang gol. Karena ada uang Dihabisin. gol. Habis setengah musim Iya. sama. Kemudian Kalau kita lihat di FM kan kemudian- ada ya, di FM itu kan ada bonus gol. Bisa gol satuan, bisa gol per berapa, 5, 10, 15 ya kan. Nah, mungkin kontraknya Antenucci itu adalah ada gol satuan, ada gol paketan. Belum Iya. lagi assist, belum lagi appearance fee. Appearance fee itu ada sendiri kan. Betul. Jadi paketan gaji yang kita lihat itu Mas Ip juga ini ya komponennya masih banyak ternyata. Banyak itu kan gaji pokok ya yang kita lihat itu. Gapo. Gapo. Kayak ini Barcelona kan kemarin ganti ya, Bartomeu mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Ini kan ada apanya? Pengganti itu apa? Pengganti sementara itu apa istilahnya? Caretaker owner itu loh, caretaker presiden. Caretaker tapi presiden. Kalau seperti ini terus Barcelona di bulan Februari bakal bangkrut. Maksudnya Bartomeu mundur itu gara-gara itu. Bukan, kan ada caretaker CEO nih. Oh. CEO-nya kemarin ngomong kalau Barcelona kan, jadi bulan Februari itu kalau tidak pemotongan gaji pemain itu terancam bangkrut. Oh, Nah, itu the untold story sejak zamannya Bartomeu gitu ya, akhirnya terungkap gitu ya. nah itu kayak tadi masalahnya Antonucci tadi loh. Messi ini ternyata kalau menghabiskan kontrak di Barcelona besok tuh dia dapat fee lagi dari Barcelona karena pengabdian. Loyalitas, oke, pengabdian masyarakat ya. Oke. Jadi masalah Barcelona itu sekarang rumit, masalahnya udah rumit. Gajinya terlalu tinggi, sekarang kena corona. Terus Messi besok kalau Januari nggak dijual, akhir musim Messi keluar itu malah ngasih duit lagi ke Messi. Seperti siapa tuh? Ozil berarti. Seperti Ozil ya, seperti Ozil. Jadi Berapa ada Cak? uang pengabdian, ada uang gol. Ya berapa Ya Cak? kayak gitu. Uang Oh, itu pengabdiannya kurang berapa? tahu. Cuman ini yang jelas Presiden Barcelona kan dipercepat ini pemilunya Ya. biar segera mengatasi masalah itu karena ini Barcelona lagi benar-benar gawatnya keuangannya, gajinya itu kemarin 400 apa 500 juta gitu buat gaji tok setahun itu. Si Barcelona tanggungan gajinya. Tanggungan gajinya sebelum Suarez keluar, sebelum Oh, ya yang ke Suarez Sevilla itu yang gede Suarez. tanggungan Ya. gajinya itu hampir 400 sampai 500 juta. Oh, Suarez sama Rakitic ya gede ya, dua orang itu gede. Emang Bartomeu itu ngawur itu nganunya, urus keuangannya. Oke, nah bahkan coba lihat tim sekelas Barcelona, tim anda itu klan yang menginginkan gelar tiap musimnya Real Madrid harus hancur, bla 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 bla, dapat treble tiap musimnya, tuh konsekuensinya. Apakah masih ngeyel minta pelatih sekelas Pep? Maksudnya Pep dengan karakter zaman dulu ya. Saya harus juara. Saya punya hak untuk minta pemain top. Benar-benar. Ya, toh? Jadi kayak banyak untold story yang supporter tuh nggak tahu. Jadi akhirnya kayak ada gap antara manajemen sama fan itu loh. Karena manajemen juga nggak mau cerita, supporter juga nggak mau tahu gitu. Ya, supporter tahunya harus Kita menang. Ya, oke. Dan itu pelatih kan juga pasti. Komentar. Nah, pelatih kan harusnya tahu ya itu ya. Pelatih kan pasti tahu itu. Makanya pelatih pasti tahu. Pasti tahu pelatih, entah dia posisi sebagai head coach atau sebagai manager, kan pasti dia tahu ya situasinya di dalam. Nah, itu kan akan membawa dia nih. Dan faktanya sekarang ini Caib dan Bang Ucup percaya nggak ada klub itu yang bener sehat keuangannya? Sepertinya nggak ada.
yang sangat-sangat aman itu bebas itu kan nggak ada ya, namanya juga klub running the business ya. Tetapi kan klub kan nyari pelatih itu kan akhirnya kan yang sesuaikan dengan tadi proyeksi keuangan, tidak hanya kondisi keuangan tapi juga proyeksi keuangan. Mau nggak nih kalau Pep kembali ke Barcelona tapi posisinya Februari mau bangkrut? Iya. Nah sekarang betul sekali pertanyaannya ya. Kita sebagai fans sepak bola itu nontonnya bajakan apa nonton via Mola? Oke, kalau nonton via Mola masih mending lah ya. Yeah. Kita ya untuk marah-marah, tapi kalau kita seperti biasanya kita petani dan membaca gitu, kita sebenarnya kurang haknya untuk marah-marah kepada sepak bola pada umumnya. Susah ya kita sebagai fans ya akhirnya cuman ketika dengan corona di tahun 2019 dan 2020 ya otomatis dua musim ini itu terpengaruh oleh corona ya, kita cuman bisa kemudian sekarang ya menikmati sepak bola. Kemudian kita ngobrol dengan kawan-kawan kita yang mendukung klub bola lainnya ya, mungkin kita akan kembali ke romantisme bola yang sudah kita alami pra corona gitu loh. Jadi ya itu sudah tidak bisa lagi ya. Selalu saja bahwa kita bicaranya adalah santai saja musim ini dan musim-musim setelah ini. Sepak bola adalah nikmati saja seperti Anda mencintai hoki es. Ya. Udah gitu aja, menang ya ore, kalah ya sudah bukan saatnya, sudah kayak gitu. Atau NBA kan, NBA gitu ya, Golden State itu yang dulunya gurem bagus, LA Lakers yang dulunya bagus sekarang gurem gitu kan, bisa gitu. Termasuk sepak bola pada 2020 gitu. Ini bisa gitu, ekstrim gitu, bukan saatnya lah gitulah ya. Iya. Dan memang kisah-kisah yang kemudian ibaratnya komet terus kemudian tiba-tiba hilang pijarnya ya sangat cepat terjadi gitu dengan adanya corona dan pelatih yang mulai pragmatis ya. Sekarang pragmatisnya dalam arti kata ya bukan dia sangat taktik loh ya, ini pragmatisnya bukan taktik loh ya, tetapi lebih ke kebijakan klub, arah klub gitu. Baik transfer maupun penurunan line up pemain ya akhirnya. Iya, dan akhirnya mempengaruhi ke keputusan pemilihan pelatih, pemilihan pemain, mempengaruhi itu karena pragmatismenya klub. Bisa nggak kita kemudian memberikan sedikit saran atau ya gitulah ya, saran dan kesimpulan kalau deskripsi itu adalah jika kita ingin mengembalikan pride yang pernah dulu muncul atau lama muncul ya, bahkan kita sampai akhir 90-an, itu adalah dengan para supporter ini ya sudah cuek aja sama klub. Toh kalau mereka tidak mendapatkan ceruk, mereka kan akan dengerin supporter lagi. Tapi kita sebagai fans, apakah rela akan seperti itu? Itu dia masalahnya kan. Masalahnya. Apakah kita sebagai fans kita cinta klub? Ya nggak tahu. Kalau mungkin ada salah satu kawan saya yang mencintai dua klub yang secara ini bersamaan waktu dulu ya sebelum Liverpool juara itu dia mengalami siksaan yang cukup berat, fans Liverpool dan Parma, dan dia tidak berekspektasi apapun gitu loh. Enggak, maksudnya kan ini kan soal keuangan ya, soal keuangan itu artinya ya nggak usah nonton sering-sering, bawahnya kalau nonton kalau ingat aja, nggak perlu beli jersey aslinya, nggak perlu beli apa gitu ya kan, masih banyak tuh orang-orang yang wah naik haji nih kemana, ke San Siro, ke Old Trafford. Itu kan apa itu kan ngasih duit ke klub itu ya. Nah apakah kita fans terima gitu loh dengan ya itu susahnya memang ya, itu susahnya ya. Karena masih tadi bilang bangkrutnya klub adalah hal yang sangat mungkin gitu loh di era mungkin sepak bola 4.0 lah ya. Sepak bola ada nggak ya istilahnya? Nggak ada ya. Di Inggris kan sebenarnya sudah terjadi, fans aslinya kan juga udah nonton nggak bisa nonton, udah nggak kuat nonton, nonton. Tapi klub itu juga pinter marketingnya. Cari penonton lain dari Asia, dari mana buat itu dia. Terlepas dari inflasi ya, maksudnya ini inflasi memang, tapi kan inflasi kan kalau di negara seperti Inggris cukup terkontrol ya. Harga tiket nonton Liverpool di The Kop itu tahun 94 itu hanya 3 pound. Sekarang nonton di The Kop ya itu kan ada level-levelnya ya. Level paling rendah level C itu tergantung klubnya siapa, mungkin lawan Palace gitu, itu adalah 45 pound.
ya oke lah ada inflasi, tapi kok kayaknya itu lebih dari inflasi sih nilainya. Iya. Ayo toh. Maksudnya gitu. 15 kali lipat ya. 15 kali lipat. Nah, itu kan apa ya? Dan makin banyak karena nyatanya stadionnya Liverpool tetap diperbarui. Dia kan beli 2 blok perumahan di belakangnya untuk memperlebar stadion. Nah, sama juga ketika tadi baca-baca soal pay-per-view-nya yang 15 pound per game ya, mungkin dia bisa ngoreksi harga makanan yang layak untuk sekali makan, mungkin 10 pound gitu ada ya Mas Dibyo ya? Apa? Misalnya. Harga apa? Harga layak makanan yang layak untuk orang makan lengkap gitulah. Itu 10 pound. Oh, enggak, kalau harga take away di Liverpool itu adalah 4 pound itu udah dapat makanan Cina gede gitu, udah bisa nasi goreng sama Berarti lumpia kali 10 sampai 12 kali makan ya. Yuk, enggak, tiga Kak. Oh, kalau nonton stadion ya. Stadion iya. Stadion iya. Iya. Bahkan nonton TV pun jadi sangat membebani fans. Jadi fans sekali lagi yang diperas oleh bukan klub ya, kayaknya sebuah sistem ekosistem itu memang sistem bukan memeras kita sebagai unsur haranya dia untuk tumbuh semakin besar sebagai industri gitu loh. Industri sepak bola itu memang gitu ya, gilanya itu adalah fanatisme ini kan tetap dipertahankan kan dengan cara romansa. Beruntung loh sepak bola ini memiliki era sampai 90 di mana itu adalah modal klub untuk tetap bikin bonding dengan supporter. Nah sekarang fans United itu mau ngapain? Iya kan, rela loh bayar segitu. Tetap penuh loh stadionnya 75.000. Liverpool tetap penuh. Kembali ke pelatihnya tadi, ini orang lama gitu loh. Gitu aja. Tapi itu juga pinter marketing. Jadi kalau kamu udah nggak orang sini akamsi yang nggak kuat nonton lagi, ya udah tak nyari orang yang kuat nonton kan gampang. Betul. Saya punya teman Liverpoolian itu terakhir nonton di Anfield itu kapan ya dia bilang ya, awal 2000 kalau nggak salah. Terakhir nonton Liverpool itu awal 2000. Habis itu sudah nggak pernah lagi. Ngapain? Mahal. Dia bilang ngapain mahal gitu ya? Iya mahal. Ya kan realistis. Maksudnya kan orang kelas pekerja, bayaran 3.000 per bulan. Itu kan ya kecil hitungannya. Ya ngapain ngabisin duit segitu? Toh di pub ada bayar 5 pound sampai 10 pound udah teler-teler. Sambil ngobrol sambil nonton bola dan makan atau minum gitu ya. Itu Iya. Tapi kan tetap ada nih, pinter juga pasar Asia. Coba lihat tuh di stadion-stadion kan isinya orang gini semua. Semua isinya. Ya iyalah. Aku suruh bayar 40 pound, masih suruh nyanyi-nyanyi, masih suruh nyemangati pemain. Ayo mas. Ya itu. Nah kita. Jadi ini ya kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini adalah soal Y. Apakah bisa menghasilkan Y tadi pelatih? Ya kan? Setuju. Ya. Jadi buat para kalian ini supporter layar kaca ini, pelatih besar bukan jaminan, pelatih kecil juga bukan jaminan juga, maksudnya jaminan kalah atau jaminan menang, tidak ada jaminan seperti itu. Seperti biasa, yang bisa dilihat adalah ya sudah, pelatih itu tujuannya adalah untuk nyariin duit bagi klub. Asalkan duit itu tetap muncul bagi klub, pelatih ini layak dipertahankan. Ya. Kita sebagai fans juga ini Mas Dip, Mas Ip, kita sebagai fans juga harus mengerti pemilihan pelatih itu bagaimana. Kita juga baca-baca berita-berita tentang klub, maunya si pemilik klub ini kalau dia diwawancara seperti apa. Kita juga harus menyesuaikan itu gitu sebagai fans ya, menikmati. Jadi ya mau kalah mau menang ya sepak bola. Ya sudah gitu aja lah, kayak hoki. Oke, kalau gitu sampai di sini pertemuan kita kali ini. Update skor Juve 1 Spezia 0 menit 30.
Kita ketemu di video berikutnya. Ciao.